wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Palembang. Di sini perkenalkan, nama saya Liska Aisyah dari instansi SD Negeri 240 Palembang. Saya berperan sebagai observer. Adriani dari SD Negeri 68 Palembang berperan sebagai coach. Saya Tini Apriani dari SMP Negeri 59 Palembang berperan sebagai coach. Tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rizka. Gimana kabarnya Bu Wirya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Rizka. Bagaimana kabarnya Bu Rizka sendiri? Alhamdulillah baik Bu, baik Bu Wirya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Yulia. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu Yulia, pada coaching kita hari ini, quiz dan kunci akan saya amati dan sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur peserta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kunci dan juga bagaimana kunci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari kuisnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Yulia adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presensi di mana kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk Bu Rizka. Pertanyaan kedua yaitu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi seperti apa? Kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya, Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan yaitu coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dan menemukan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Baik, demikian dulu ya Bu, praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Oke, terima kasih Bu Rizka atas kesempatannya. Terima kasih banyak Bu Rizka. Assalamualaikum Bu Tini. Waalaikumsalam Bu Yulia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Tini? Alhamdulillah saya sehat Bu, tapi saya sedikit ada masalah Bu. Lagi ada masalah sedikit ya Bu ya? Iya. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu Tini? Jika Ibu ada waktu luang, tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada jam kosong. Kita ngobrol-ngobrol santai ya Bu ya. Setelah perbincangan kita hari ini, apa yang Ibu harapkan ke depannya Bu? Ini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya menceritakan dengan Bu Yulia, saya akan mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan Bu. Baiklah, mendapatkan solusi dari perbincangan kita hari ini ya Bu ya. Oke, kalau begitu coba Bu Tini ceritakan lebih dahulu permasalahan apa yang Ibu Tini hadapi. Jadi begini Bu, ada siswa saya Bu ya, setiap hari datang ke sekolahnya itu selalu terlambat Bu. Baik, datang terlambat ya. Baik, tadi Bu Tini bilang ada siswa Ibu yang sering datang terlambat ya Bu ya. Apakah Ibu ini sudah memanggil anak tersebut Bu? Sudah Bu, saya sudah memanggil dan menanyakan kepada anak tersebut mengapa dia sering datang terlambat ke sekolah. Setelah Bu Tini memanggil anak tersebut, lalu dari pengamatan Bu Tini nih, kira-kira apa yang menyebabkan anak tersebut sering datang terlambat Bu Tini? Jadi Bu, setelah saya amati anak tersebut, ternyata rumahnya jauh dari sekolah. Selain itu juga orang tuanya itu hanya mempunyai satu sepeda motor, sehingga harus mengatakan adiknya dulu ke sekolah baru mengatakan ke kakak
pagi dari biasanya. Luar biasa Bu Tini ya, anak tersebut sudah tidak datang terlambat lagi. Jika kita rating nih Bu dari angka 1 sampai 10, berada di angka berapa tingkat keberhasilan dari pendekatan yang Ibu Tini lakukan yang berpihak pada murid tersebut Bu? Kalau saya beri peringkat Bu ya, itu berkisar di antara angka 8 atau 9. Luar biasa ya Bu ya, kalau tadi di angka 5, sekarang sudah di angka 8 ataupun 9. Ya. Baiklah Bu Tini, selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu? Yang akan saya lakukan, saya akan terus melakukan pendekatan ya, dan membimbing serta memberikan perhatian dan nasihat kepada anak tersebut. Iya, ini bagus Bu ya, harus melakukan pendekatan dengan memberikan perhatian dan nasihat kepada murid Ibu. Baik, siapa yang bisa membantu Bu Tini dalam melaksanakan rencana tersebut Bu? Yang membantu saya dalam melaksanakan rencana tersebut tentunya yang pertama itu kepala sekolah ya, tentang sejawat, dan tak lupa pula siswanya serta orang tuanya juga. Oke, betul sekali ya Bu ya, komunikasi dengan kepala sekolah, dan sejawat, dan orang tua itu sangat dibutuhkan. Nah Bu Tini, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu Tini butuhkan untuk melakukannya Bu? Tentu saja tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu. Hal ini akan saya laksanakan. Hanya saja pencapaiannya yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya. Ya, benar sekali Bu, tidak ada yang instan ya Bu Tini Iya. ya. Semua membutuhkan proses asal kita bisa berusaha dengan sungguh-sungguh. Oke, kapan Ibu Tini akan melakukan rencana tersebut Bu? Secepatnya saya akan terapkan agar murid tersebut tidak lagi datangnya terlambat. Iya, luar biasa Bu Tini ya. Kemudian komitmen seperti apa yang Ibu Tini lakukan agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik Bu? Saya akan konsisten untuk selalu memperhatikan murid-murid saya, terutama dalam kedisiplinan diri. Betul sekali ya. Jadi kita harus konsisten, kemudian diterapkan kepada diri kita sendiri sebagai guru untuk memberikan perhatian dan nasihat yang membangun ya Bu ya. Baik Bu Tini, adakah dukungan yang lain yang selain itu Ibu butuhkan? Untuk dukungan dari sekolah itu baik kepala sekolah dan sejauh itu sudah saya dapatkan Bu. Hanya saja mungkin dari diri saya sendiri agar saya terus konsisten untuk terus konsisten memberikan perhatian, memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa-siswa saya. Iya, konsisten terhadap diri sendiri dulu ya Bu ya. Sangat bagus Bu. Baiklah Bu Tini, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Tini setelah kita berbincang hari ini Bu? Masya Allah Bu, saya lega sekali ya dan senang sekali. Saya merasa sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Syukurlah kalau begitu Bu Tini ya. Bagaimana Ibu sudah menemukan solusi ataupun titik terang dari permasalahan yang Ibu hadapi ya. Apa masih ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan Bu? Saya rasa cukup Bu ya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya dan sehingga saya dapat mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih sekali lagi ya Bu Yulia. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Tini, saya senang mendengar cerita Ibu. Semoga kita bisa terus berbagi. Saya doakan rencana Ibu berhasil ya. Nanti ditunggu Bu ya cerita selanjutnya. Baik, saya kembali ke kelas dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan coaching yang terkait proses coachingnya. Ini ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Sebelumnya saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat melakukan coaching dan apa yang menjadi indikator ketercapaian saat coaching berlangsung? Yang sudah saya lakukan Bu ya, yaitu saya menggunakan prinsip coaching, di mana prinsip tersebut kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching tersebut. Kemudian kompetensi inti yang saya pakai yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berikut begitu. Luar biasa, bagus sekali ya Bu ya. Apa yang sudah Ibu sampaikan itu sesuai dengan catatan saya, yaitu di mana di catatan saya pada saat proses coaching berlangsung, Ibu telah melakukan prinsip-prinsip coaching
harapan saya sudah terlaksana ya. Alhamdulillah sudah terlaksana. Kemudian yang paling penting, Ibu telah melaksanakan proses percakapan melalui alur cerita yang meliputi tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Nah, alhamdulillah gambaran secara umum dari catatan Ibu telah melaksanakan proses coaching secara baik, luar biasa Bu. Nah, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, yang mana saya melihat coaching tersebut merasa sedikit tidak mengeluarkan unek-uneknya Bu ya. Seharusnya saya menggunakan teknik stop agar coaching tersebut lebih rileks mengungkapkan permasalahan-permasalahannya tersebut Bu. Baik, kehadiran penuh yang ingin Ibu kembangkan. Saya berdoa semoga teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini, tetapi potensi-potensi yang lain agar bisa semakin tajam pada saat melakukan pelayanan coaching dengan mintanya. Saya juga berharap semoga proses ini menjadi bekal Ibu agar nanti ke depannya memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan yang ingin Ibu inginkan, terutama dalam pelayanan coaching. Bapak, dalam pelayanan coaching, Ibu berpegang teguh terhadap alur cerita. Baik Bu, terima kasih Bu. Sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga berdampak baik untuk Ibu ke depannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Bu. Selamat pagi Bu Rizka, apa kabarnya hari ini? Baik Bu? Baik Kak Devi, ini lagi santai saja Kak. Ada apa nih Kak? Ada yang bisa saya bantu Kak? Begini Bu, saya ada kendala dalam kegiatan pembelajaran yang membantu pikiran saya. Baik Pak Dedi, kira-kira apa yang diharapkan dari diskusi kita hari ini Pak? Ya, saya berharap saya mendapat pencerahan, masukan dan juga solusi dari diskusi hari ini. Baik Pak, mudah-mudahan dari diskusi kita hari ini Bapak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Kalau boleh saya tahu Pak, apa permasalahan yang Bapak hadapi? Oke, begini Bu Rizka, saya kan sekarang mengajar di kelas 6. Kendala yang saya temui saat ini adalah ada beberapa siswa yang masih belum hafal perkalian Bu. Hingga saat ini ada 5 anak yang tidak bisa sama sekali dalam perkalian. Jujur, saya merasa sangat kesulitan dengan kondisi ini Bu. Apalagi Ibu tahu kan, materi di kelas 6 itu sudah cukup sulit dan anak-anak juga harus bersiap untuk mengikuti pembelajaran ini. Kalau saya boleh tahu, kira-kira kondisi seperti apa yang Bapak Dedi inginkan? Untuk kondisinya saya berharap murid tersebut sudah tuntas untuk menghafal perkalian sebelum memulai pelajaran yang aktif di sekolah, dan juga nantinya ujian sekolahan akan dilaksanakan. Kalau murid tersebut belum bisa perkalian, bagaimana mungkin murid bisa memahami materi yang akan dipelajari nantinya, sehingga sudah dipastikan anak tersebut kesulitan dalam menjawab soal-soal ujian maupun latihan nantinya. Baik Pak, saya paham. Jika keadaannya seperti itu, kita sebagai pendidik pasti terselip rasa gagal dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Apa yang akan Bapak lakukan agar keinginan yang Bapak harapkan itu bisa terwujud Pak? Untuk keinginan, saya akan memberikan jadwal tambahan belajar khusus untuk perkalian pada anak-anak tersebut. Sebenarnya ini sudah saya jalankan, tapi terkendala karena terkadang anak itu sering tidak masuk sekolah. Jadi saya memberikan jadwal tambahan itu terlalu lama, jadi membuat anak merasa lebih nyaman untuk belajar
mungkin saya akan mengambil langkah berkonsultasi dengan kepala sekolah agar dilakukan pemanggilan terhadap orang tua murid tersebut. Saya akan sharing dengan orang tuanya, kemudian supaya nanti umpan balik juga dari orang tuanya agar anak tersebut dipantau untuk latihan perkalian di rumah. Kalau menurut saya itu sudah langkah yang bagus, Pak. Lalu kira-kira apa yang bisa Bapak jadikan alternatif kegiatan di kelas untuk meningkatkan kemampuan menghafal perkalian anak tersebut yang bisa segera Bapak jadi laksanakan? Oke, saya akan memanfaatkan yaitu perpustakaan, karena pada dasarnya perpustakaan itu banyak sekali buku bacaan seperti perkalian, buku perkalian. Jadi anak tersebut bisa untuk latihan perkalian bersama saya nantinya di waktu-waktu yang agak senang saat kelas. Mungkin saat itu dia sudah selesai mengerjakan tugas atau sudah selesai pembelajaran dengan durasi waktu yang tidak terlalu lama supaya anak tersebut tidak terlalu merasa bosan. Sepertinya itu langkah yang bagus ya Pak ya. Dengan anak tersebut memilih buku perkalian yang ada di perpustakaan tadi, mungkin minat untuk menghafal perkalian bisa lebih meningkat, sehingga anak tersebut bisa lebih sering latihan nantinya. Kapan Pak kegiatan itu akan Bapak lakukan? Saya akan melakukan secepatnya, Bu. Insya Allah akan saya mulai besok, yaitu waktu hari Senin, karena waktu pembelajaran efektif juga sudah semakin dekat. Bagus Pak, saya senang sekali. Ternyata Bapak sudah mampu menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak sedang hadapi. Lalu apa komitmen yang akan Bapak lakukan terhadap rencana yang sudah Bapak sebutkan tadi, Bapak? Oke, saya akan berusaha memberikan pengertian kepada anak tersebut bahwa lancar perkalian itu pengetahuan yang paling mendasar yang harus dimiliki setiap orang dalam pembelajaran matematika. Memotivasi dia untuk bisa perkalian, nanti juga akan mencari referensi buku yang menarik agar anak tersebut lebih rajin untuk belajar perkalian. Mungkin itu. Oke Pak, saya sangat mendukung apa yang menjadi agenda Bapak dalam menyelesaikan permasalahan ini. Mudah-mudahan rencana ini bisa berjalan dengan lancar dan segera membuahkan hasil. Nah Pak, lalu kira-kira siapa yang bisa Bapak libatkan untuk menjaga komitmen terhadap rencana-rencana Bapak? Menurut saya sih murid di jenjang kelas 3 itu seharusnya sudah tuntas perkalian. Jadi saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah tentang langkah lanjutan yang harus dilakukan agar anak-anak sudah tuntas perkalian di kelas 3 sehingga guru di kelas tinggi tidak lagi terkendala dengan murid-murid yang tidak bisa perkalian. Oke Pak, nanti kalau rencana-rencana yang Bapak lakukan sudah terlaksana, boleh ya Pak saya sharing lagi, Bapak sharing ke saya lagi. Saya juga ingin tahu nanti hasilnya seperti apa, terutama konsultasi ke kepala sekolah tentang anak yang belum bisa membaca perkalian tadi di kelas 3 seperti itu Pak. Baik Bu, dengan senang hati saya akan berbagi pengalaman mengenai apa yang saya dapatkan. Apakah hanya guru kelas rendah, kelas 3 yang Bapak libatkan dalam kegiatan tuntas perkalian ini Pak? Saya rasa tidak hanya guru kelas 3 saja sih. Lantas siapa lagi yang akan Bapak libatkan? Saya akan melibatkan wali murid bersama. Rencana kegiatan yang akan Bapak lakukan dengan melibatkan wali murid itu seperti apa Pak? Sama seperti tadi, rencananya saya akan melakukan kolaborasi dengan wali murid agar ketika murid di rumah secepatnya dapat mengawasi dan juga membimbing anaknya untuk belajar perkalian agar semakin mencapai tujuan program tuntas perkalian ini. Ide bagus itu Pak. Kapan kegiatan itu akan melaksana Pak? Untuk kegiatannya mulai pekan depan saya akan berusaha berkolaborasi dengan wali murid di sini. Bagus Pak, ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ditunggu hasil dari kegiatannya ya Pak. Semoga cepat membuahkan hasil, ada siswanya bisa tuntas, bisa hafal perkalian masing-masing.
Jadi sebelum melakukan coaching sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Nah, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sebagai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh coachnya. Nah, jangan lupa ya Pak, disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya pembinaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching nanti? Baik, Ibu. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu vision adalah keadilan dimana dengan menggunakan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Ini. Jadi ada yang pertama itu belajar dulu Pak ya, kemudian memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaan kedua nih Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik pada observasi? Yang pertama pertanyaan tadi, kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu menggunakan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi sama seperti yang saya kembangkan tadi. Nah, kemudian terakhir nih ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching. Jadi saya ingin coaching saya ini Bu bisa menemukan solusi di mana dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching kami. Jadi Bapak menginginkan bagi Bapak nantinya akan menemukan solusi Pak ya dari masalah yang dihadapi. Baik. Demikian dulu ya Pak Dedi ya observasinya. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching Bapak. Baik, terima kasih Bu Dini atas kesempatannya saya ucapkan. Assalamualaikum Bu Rizka, selamat pagi, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Dedi, baik-baik saja Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah, kalau baik-baik saja sama seperti Bu Rizka. Saya amati hari ini tidak seperti biasa. Kayaknya Bu Rizka tidak sesedia hari kemarin. Kira-kira ada masalah apa? Iya Pak, memang ada sedikit masalah, tapi saya bingung mau mengutarakannya gimana. Apakah Bapak ada waktu saya ingin membicarakan permasalahan saya? Mari, semoga saya ada waktu. Mari kita bicara di taman saja. Terima kasih atas waktunya yang diberikan Bapak ya Pak. Baik, sama-sama Bu. Mudah-mudahan dari diskusi hari ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada ya Bu. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, tingkat keresahan yang Ibu rasakan Anda di posisi skala berapa yang sudah? Posisi bisa 5 Pak. Baik, kalau di angka 5, kalau boleh saya tahu permasalahan apa yang Ibu hadapi? Silakan ceritakan Bu. Saya mempunyai seorang siswa Pak yang pemurung, pendendam, tidak mau diganggu teman dan kurang dalam pergaulan. Lalu apa tindakan yang Ibu sudah lakukan terhadap anak tersebut? Saya sudah memanggil anak tersebut secara personal karena ada banyak laporan dari siswa atau sikapnya tersebut. Setelah saya memanggilnya secara personal, anak tersebut berjanji akan berubah. Apakah ada perubahan setelah Ibu memanggil anak tersebut? Pada awalnya Pak, tetapi
pada awalnya berubah, tetapi ternyata setelah beberapa minggu dari panggilan saya, anak tersebut masih mengulanginya lagi Pak, kesalahannya seperti itu. Apakah ibu sudah mencoba memanggil orang tuanya? Saya sudah memanggil orang tuanya dan mencari tahu permasalahan dari orang tuanya. Ternyata ayah dari siswa ini dibunuh oleh keluarganya sendiri di depan anak tersebut, sehingga anak tersebut menimbulkan rasa trauma yang mendalam dan rasa takut. Hal tersebut berdampak pada sosialisasi pada temannya, sehingga dia menjadi anak yang pendiam dan tidak mau diganggu Pak. Lalu langkah apa yang ibu lakukan saat itu? Saya akan melakukan pendekatan secara personal dan terus memantau perubahan anak tersebut. Itu rencana yang bagus ya Bu. Kemudian rencana ibu selanjutnya apa? Saya akan berkonsultasi dengan wakil kepala sekolah bagi kesiswaan atas permasalahan saya. Oke. Dari percakapan kita di awal bahwa ibu tingkat kekerasannya ibu ada di skala 5 ya. Sekarang posisi tingkat kekerasan ibu di angka berapa? Alhamdulillah Pak, saya sudah merasa nggak lega, itu di atas 9 Pak. Baiklah. Lalu apa yang ibu akan lakukan untuk menjalankan rencana ibu tersebut? Setelah saya mendapatkan pencerahan dari wakil kepala siswa kesiswaan, saya akan terus memantau anak tersebut dan akan memberikan masukan yang positif pada anak tersebut. Wah, itu udah bagus ya Bu. Jadi semoga anak tersebut menjadi anak yang lebih baik. Apa yang kita simpulkan dari cerita hari ini? Setelah saya melakukan konklusi Pak, anak tersebut mempunyai permasalahan keluarga. Jadi saya sebagai gurunya akan menyikapi dengan memberikan perhatian dan melakukan yang positif pada siswa tersebut. Kira-kira bagaimana perasaan ibu setelah bercerita tentang masalah ini? Sekarang saya merasa lega Pak, semoga kita dapat menjadi guru yang dapat memberikan teladan yang baik bagi murid kita ya Pak. Amin. Pak, sepertinya biar selesai istirahat, sudah bermenit. Terima kasih Pak atas waktu dan sarannya Pak. Sama-sama Bu, mari kita jalankan tugas kita masing-masing mendidik anak bangsa. Mari Pak, terima kasih Pak. Baik Bapak, Pak Dedi, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak sama coachnya, ya terkait proses coaching tadi. Ini ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan Pak. Sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal dulu kepada Bapak. Boleh ya Pak? Boleh Bu. Pertanyaan pertama Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan tadi pada saat melakukan coaching dan apa yang menjadi indikator pencapaian coaching langsung? Oke, yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching tangan, di mana proses kreatif dan maksimal potensi coaching. Kemudian kompetensi intinya yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang menjawab. Oke. Luar biasa, bagus sekali ya Pak. Apa yang sudah Bapak sampaikan sesuai dengan catatan saya, di mana di catatan saya pada saat proses coaching kemarin. Setelah Bapak telah melakukan prinsip-prinsip coachingnya, yaitu pembicaraan, ketika Bapak mengobrol itu merasa setara, tidak ada perbedaan tinggi ataupun rendah, semuanya sama ya Pak. Ya. Kemudian proses kreatifnya di mana Bapak berusaha menggali aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapinya. Nah, dan kemudian Bapak sudah memberikan pertanyaan bermohon agar memaksimalkan potensi coaching. Nah, setelah itu Bapak juga telah memberikan kompetensi inti sesuai dengan apa yang Bapak sebutkan di supervisi tadi. Nah, Bapak mengharapkan ada dua yaitu Pak ya, tadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari catatan saya
Kemudian yang paling penting, Bapak telah melaksanakan proses pencatatan melalui alur desa, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah, gambaran secara umum dari catatan saya, Bapak telah melaksanakan proses coaching secara baik. Luar biasa ya Pak ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Berdasarkan hasil coaching tadi Pak ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu keadilan umum, yang mana korupsi tersebut merasa ada sedikit benar-benar seharusnya saya menggunakan teknik stop agar korupsi lebih rileks mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang akan disampaikan oleh si korupsi tadi. Baik, kehadiran dulu yang ingin Bapak kembangkan Pak ya. Saya berdoa semoga teknik ini bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak. Tidak hanya potensi ini, tetapi potensi-potensi yang lain agar bisa semakin tajam pada saat melakukan pelayanan coaching dengan mitra. Saya juga berharap semoga potensi ini menjadi bekal Bapak agar nanti ke depannya memberikan proses coaching yang bisa sesuai dengan harapan yang ingin Bapak kembangkan, terutama dalam pelayanan coaching Bapak. Oh iya Pak, terutama dalam pelayanan coaching Bapak juga harus berpegang teguh kepada alur tirta ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih Bapak atas proses yang sangat sudah luar biasa sekali Pak. Semoga berdampak baik untuk Bapak ke depannya. Dan terima kasih ya Bapak. Baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum.